ngaku orang Banten, ngaku orang Pandeglang, tapi dia tidak punya ciri sebagai orang Pandeglang. Apa cirinya? Kenapa di Pandeglang kok begini aja? Nah, ini berarti kita ada sesuatu yang salah nih dari sisi kebersamaan. Mungkin belum ada figur, atau jangan-jangan pun nih, jangan-jangan pemerintahnya tidak bisa merangkul mereka semua. Satu saat, iya kudu diangkat deh, kudu wani orang pakai bahasa orang. Sabab lebih deket, lebih kekeluargaan, lebih dimengerti, suasana mencair, dan terasa bahwa ini bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandeglang News. Kali ini kita di acara ngoprek, ngobrol akhir pekan. Setelah berbincang dengan tadi para pelaku UMKM atau pelaku usaha ekonomi kreatif, saat ini saya bersama dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Begitu, meskipun beliau bukan berdarah asli Pandeglang, tapi jasanya, kemudian kecintanya terhadap Pandeglang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Inilah dia Pak Rohendi. Beliau adalah ketua sekaligus pemilik Sanggar Ciwasiat. Ya, mungkin anak-anak orang zaman old ini 2000 ke atas mungkin sudah kenal dengan beliau, tapi kenapa saya hari ini ingin berdiskusi, ngobrol banyak dengan beliau, karena tadi itu ada kegelisahan kami di Pandeglang News bahwa tadi kata Pak Rohendi itu jati diri Pandeglang ini sedikit-sedikit sudah mulai terlupakan. Ya, mudah-mudahan dengan pembicaraan kali ini akan sedikit menggugah, kemudian mengenalkan sebetulnya sisi Pandeglangnya seperti apa ya. Jadi beliau ini Pandeglang banget lah gitu. Oke, selamat sore Pak Rohendi, sehat? Selamat sore Kang Agus. Alhamdulillah. Mungkin ya sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana karir kinerja di bidang kebudayaan dan seni, mungkin teman-teman Pandeglangnya juga ingin mengetahui Pak Rohendi ini terkenal dengan sosok yang aktif di bidang kesenian begitu, terutama kan tari ya, di bidang Ciwasiat. Mungkin kecintaan ini sudah ada kira-kira sejak kapan sih Pak gitu? Apakah memang ini sebuah tuntutan keadaan sehingga saya harus menjadi sebuah seniman gitu, atau memang sudah terlahir dari dulu? Belanja. Oke, silakan Pak, bisa ceritakan ke pengalaman nih Pak gitu. Bisa terjun, bisa. Jadi kenapa saya sekarang konsen di kesenian? Betul. Ya. Begini Kang, saya itu terlahir di sebuah daerah Ploksok di Subang, Jawa Barat ya. Itu ayah saya punya rombongan sisingaan, kesenian daerah khas Kabupaten Subang tuh. Sehingga sejak kecil bapak saya itu sudah memang dunia kesenian sisingaan. Dan ketika saya lahir terus tumbuh dewasa ya, saya ikut ayah saya berkesenian gitu. Dan kemudian setelah SMA saya masuk sekolah kesenian. Kemudian perguruan tinggi juga jurusan kesenian. Jadi memang sudah paralel gitu. Terus jadi kalau ditanya mulai kapan berkesenian, ya sejak saya ingat di dunia gitu, berarti usia 5-6 tahun ya. Saya itu sudah diajarin silat. Yang pertama diajarin itu silat oleh silat. Bapak itu. Harus belajar silat karena dalam kesenian Sunda, khususnya seni Ibing Sunda itu, kuda-kuda itu dari silat. Makanya anak laki-laki kalau mau bagus menarinya dia harus jago silat. Wajar kalau kemudian di Pandeglang itu anak-anak harus belajar silat dulu sebagai dasar untuk berkesenian. Nah gitu. Kemudian saya ke Pandeglang ini tahun 98 Kang. 98 karena ketarik tugas negara ya. Nah, setelah di Pandeglang saya melihat apa yang ada di Bandung yang saya ajari sebagai kesenian-kesenian yang ada di Bandung, saya dapat akarnya di daerah Pandeglang, Banten ini. Akarnya loh. Sebelum dikembangkan kan Bandung itu kan ibu kota Jawa Barat, dan dulu Pandeglang kan bagian dari Jawa Barat. Itu di sana kan ada perguruan tinggi kesenian, ada lembaga kesenian, ada akademisi kesenian di sana yang mengembangkan kesenian-kesenian daerah. Sebagai ibu kota tentu di situ mengambil akar-akar dari tiap kabupaten kota.
angklung misalnya, kemudian tari-tarian, kesenian perkusi. Setelah saya ke Pandeglang khususnya dan kemudian saya ngaprak di Banten, ternyata semua ada di sini. Di Pandeglang. Dan di sini masih bersifat tradisi masyarakat. Masih tradisi berarti belum menjadi seni pertunjukan, bukan bermain bisnis, Ya. tapi masih tradisi kebutuhan kehidupan Kehidupannya masyarakat. memang gitu. Misalnya ngadu bedug, itu masih ada di sini. Padahal yang terkenalnya kan rampak bedug. Ya. Kata rampak bedug sendiri sebenarnya itu dikukuhkan ketika ngadu bedug ini tampil di Bandung waktu itu. Oh. Berarti kan ini asal dasar dari apa yang ada di Bandung nih. Ini saya boleh berbicara begini karena saya merasakan sendiri. Tarian yang ada di Bandung itu dalam sebuah buku repertoar tentang tari Sunda itu berasal dari ngalage. Lage bagi orang Banten umumnya dan Pandeglang, lage itu menari. Berarti tradisi ngalage itu menjadi seni tari di Bandung, di Sunda. Jadi kalau lebih dalamnya lagi, sebenarnya Sundaan Banten atau Sundaan Bandung sih sebenarnya gitu tuh. Ya. Saya berani bertaruh saat ini Ya. itu Sundaan Banten. Makanya di Banten ini ada Baduy ya, Kanekes, yang mereka tradisinya Sunda, bahasanya Sunda, kepercayaannya pun masih Sunda. Artinya wajar kalau kemudian kita mesti bangga dengan kita tua loh. Wah. Sunda itu ini loh gitu. Ya. Mereka itu pengembangan saja dari apa yang ada di sini. Untuk apa? Untuk kebutuhan zaman, untuk kebutuhan pertunjukan. Pertunjukan itu kan sesuatu yang dikemas, sesuatu yang dipertontonkan, sesuatu yang bernilai bisnis. Ya. Sementara di sini ngadu bedug atau numayar atau ngadu bedug baik tiap Ya. menjelang Lebaran kan pasti ngadu bedug antar kampung masih ada di sini. Memang tradisi kehidupan. Silat bagi orang sini itu sudah merupakan kebutuhan. Kalau di sana belajar silat itu karena memang dia ingin pertunjukan silat. Di sini silat itu bagian dari kehidupan. Dudo wong Banten lamun orang bisa silat kata orang Serang. Ya. Lain orang Pandeglang dia lamun can bisa gelut. Kan gitu. Betul. Artinya silat bagi orang sini adalah survival. Kebutuhan bagi laki-laki. Bedanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa gelut. Untuk apa? Mempertahankan perempuan yang lemah. Untuk menjaga kehidupannya, sirkulasi kehidupan. Kehidupan ini keras. Dan keras diterjemahkan oleh orang Banten sebagai silat. Gitu. Iya. Makanya menurut saya tidak ada alasan waktu itu saya untuk kembali lagi ke Jawa Barat. Saya harus jadi orang sini. Saya harus paham tentang budaya sini. Nah, makanya kalau hingga saat ini masih ada yang menyebut, Roh ini melain orang Banten, saya suka sakit hati sebenarnya. Tadi akan menyebut walaupun bukan orang Pandeglang. Aing orang Pandeglang dah. Kesenian apa yang nggak ada di sanggar saya? Ya. Timimiti, tilingtit, bedug, anting segala macam ada. Angklung Baduy, angklung Citorek, angklung ada di sana. Bajunya ada tradisi saya pelajari. Dengan kokolotnya saya gurui sampai semua kokolot di Banten Kidul sama di Baduy itu menyebut saya itu anak. Sekarang itu saya kalau ke Baduy berasa pulang kampung karena mereka semua ngaku ke saya. Kalau ke Cisungsang itu Serentahun saya malah yang ngatur acaranya. Artinya saya berterima kasih pada Abah Usep, Olot Marja, yang semuanya ngaku ke saya sebagai anak gitu. Mengapa? Karena melihat totalitas saya dalam menjaga jati diri tadi, Kak. Saya tidak mau ngaku orang Banten, ngaku orang Pandeglang, tapi dia tidak punya ciri sebagai orang Pandeglang. Apa cirinya? Tampilannya, bajunya sudah modern, ngomongnya sudah letter B. Ditanya tentang Pandeglang itu apa, dia nggak tahu. Apalagi ditanya tentang kebudayaan Pandeglang itu apa, cirinya orang Pandeglang saya jadi nggak tahu. Padahal dia jelas-jelas mengaku suku bangsa Sunda berasal dari Pandeglang, berarti Sunda Pandeglang dong. Sunda Pandeglang dong, jangan Sunda yang lain. Sunda Pandeglang itu hanya ngomong kieu lah, doang orang kieu lah. Ulah kabawakeun ku ngomong orang Priangan, gati Pak. Ngomong di itu mah kasaluhureun, tuang kepada sendiri kanyalira neda kasahandapun emam kan loba pisan aturanana. Sementara orang dia tuh aing nyatu dia nyatu ucing keur nyatu. Itu bukti egaliter bahwa orang Sunda itu memang kekeluargaan, egaliter, tidak pandang-pandang kasta. Bukti bahwa kekeluargaan bagi orang Sunda adalah segalanya. Jangan-jangan Prabu Siliwangi pun dulu ngomongnya tidak lemas seperti orang Bandung. Dan itu saya meyakini begitu. Kira-kira gitu. Sebelum jauh ke sana. Jauh tinggal. Oh, jauh tinggal. Nah, paling tidak karena akan nyebut jati diri tadi,
Orang Pandeglang harus punya ciri bahwa Anda orang Pandeglang. Betul. Nah, ini yang harus kita bedah ya. Itu aja dulu. Betul. Nah, sih ciri bahwa mana itu orang Pandeglang gitu kira-kira. Siap. Nanti sebelum ke itu jadi kita tahu bersama bahwa Pak Hendy ini juga punya sanggar. Kita ke sanggar dulu. Oh, sanggar. Melebarkan ya loh, waduh ya. Jerotin kayak dari Bapak Dut. Nah, kemudian Pak Hendy di sini membuat sanggar. Apa latar belakangnya kemudian setelah tinggal di Pandeglang, apakah memang sebuah keharusan atau seperti Ya, apa? gini, awalnya tuh saya ke sini tuh nggak ada niatan sedikit pun ingin buat sanggar, Kang. Makanya 98 ke sini, tahun 2000 saya menghidupkan sebuah bangunan tua yang dulu itu ketika Orde Baru kewadanaan. Kan tiap-tiap di sini di tengah kota di alun-alun timur Pandeglang ada bangunan kewadanaan Pandeglang dulu, ex kewadanaan Pandeglang. Saya tinggal di situ karena waktu itu saya belum punya rumah di sini. Saya nginep di situ, saya nyalain lampu-lampunya, saya bersihin tiap hari, dan saya ngajak teman-teman untuk berlatih kesenian di situ. Saya tulis papan nama besar bersama Kang Gebar Sasmita, pelukis Pandeglang, Balai Budaya Pandeglang. Saya tidak izin ke bupati kemana-mana. Tiba-tiba bupati datang, ngapain ini? Kita butuh sentral budaya, Pak, karena yang mencirikan bahwa kita orang lokal adalah budayanya, saya bilang. Dan akhirnya disetujui, akhirnya menjadi ramai itu waktu itu 2000 sampai 2008 lah kira-kira ramai. Ramai itu mendapat penolakan atau? Ramai oleh aktivitas kebudayaan. Oleh aktivitas. Pekan Budaya Pandeglang saya gagas di situ. Tiap malam ada aktivitas berlatih kesenian dan sebagainya. Berarti sampai yang dagang-dagang tuh pada datang awal-awal alun-alun Pandeglang ramai itu awalnya dari Balai Budaya tuh. Saya ajak teman saya Evi untuk dagang di situ, jadilah Black Cafe dulu ada Black Cafe di situ. Kemudian Pi ajak juga teman-teman supaya bikin keramaian, karena ketika saya kesini tuh habis maghrib selesai itu nggak ada kehidupan malam. Aktivitas. Bukan berarti kita harus ada kehidupan malam, nggak. Denyut itu kan siang itu kan kerja. Malam itu melepas penat, dia butuh hiburan, butuh refreshing. Hiburannya dari mana? Hiburannya nih dari tradisi budaya kita. Makanya butuh tempat nongkrong malam, ngobrol dan nonton kesenian. Makanya alun-alun dibangun seperti itu. Itu atas usulan kita tuh para penggiat Balai Budaya supaya kita punya tongkrongan malam. Jadi sanggar ini dibuat, mengapa? Karena saya muter ke sanggar-sanggar tuh yang ada di Pandeglang ya waktu itu. Muter gimana? Saya punya ide, coba digini ini, Rampak Bedug itu digini ini. Wah, para tokoh-tokoh waktu itu masih bersikukuh dengan tradisi adatnya ya, dengan pakem bahwa kalau bukan begini salah, kalau begini. Saya bilang kebudayaan itu bukan hitam putih, kebudayaan itu bukan sesuatu yang tidak bisa berubah. Tradisi itu pasti berubah sesuai dengan zaman. Karena dalam bahasa Sunda ada pepatah mi indung ka waktu, mi bapa ka zaman. Artinya ikutilah zaman, kan zaman akan berubah. Agak sulit tuh, agak sulit. Sehingga wah kalau begitu susah juga nih jadi duit sebenarnya gitu. Kan tradisi, salah satu tradisi supaya penyokong tradisi itu tuh produk tradisi yang kemudian jadi seni pertunjukan itu harus didagangkan kan. Supaya menghasilkan. Dari hasil dagang ini untuk menghidupi tradisi. Maka saya bangun sanggar ini secara profesional supaya punya bendera, supaya punya wadah. Sehingga kalau orang mau manggil itu kemana nih? Kalau ke komunal agak susah. Karena tetap dia butuh SPJ untuk kwitansi dan sebagainya. Dibangunlah sanggar ini, dan karena sanggar ini milik saya bersama teman-teman yang sepaham dengan saya, maka Rampak Bedug saya create menjadi beda. Yang asalnya cuma gitu-gitu doang, bajunya ini geraknya percantik, struktur pertunjukannya disesuaikan dengan kaidah seni pertunjukan, dan kemudian laku. 2002 kita ke Belanda. Rampak Bedug kemasan kita ini. Saat dulu juga pegiat seni budaya itu banyak, Pak? Banyak, tapi parsial di tiap-tiap kelompoknya. Dia masih primordial ya, masih egosentris terhadap kampungnya. Kalau dulu kan ngadu begitu kampung ya. Kadu Gajah itu musuhnya Salah Bentar misalnya gitu kan. Pasar Hebul itu musuhnya mana gitu tuh. Itu begitu. Nah, ini kan sebuah pretensi yang lama-kelamaan bisa terjadi perseteruan kampung kan. Kalau warna musiknya dulu gimana, Pak? Warna musik itu memang itu justru yang kita pertahankan. Kalau di Jawa Barat itu yang monumental itu kan jaipongan pakai kendang. Kalau di sini pakai tingti itu, ting tung tak itu yang saya pertahankan. Jadi ciri Rampak Bedug itu kalau mau kesenian itu disebut Rampak Bedug harus ada tingtitnya. Dan itu asli Pandeglang. Itu asli Pandeglang. Asli Pandeglang. Karena kalau di Banten Video itu ada dog lojor namanya. Di sini ada tingtit. Di Jawa Barat ada kendang. Itu pemandu ini ya, pemandu irama. Gitu kira-kira. Luar biasa. Kemudian
Nah, sekarang juga tadi itu Pak, tadi lebih ke jati diri itu. Bagaimana Bapak melihat kebudayaan Pandeglang saat ini gitu dengan dulu pas ketika Bapak berkiprah di dunia seni? Saya melihat sebenarnya Pandeglang ini potensi individunya luar biasa, Kang. Bahkan saya berani bertaruh bahwa orang-orang Pandeglang ini dia melatih di mana-mana yang bukan hanya di Pandeglang. Ada beberapa lembaga, sanggar bahkan yang dilatih oleh orang Pandeglang. Orang Pandeglang? Oleh orang Pandeglang. Artinya, secara individu dia memiliki kemampuan yang lebih, kesenimanannya. Tetapi mengapa di Pandeglang kok begini aja? Nah, ini berarti kita ada sesuatu yang salah nih dari sisi kebersamaan. Mungkin belum ada figur, atau jangan-jangan punten nih, jangan-jangan pemerintahnya tidak bisa merangkul mereka semua. Jangan-jangan nih. Atau sebenarnya yang paling mudah dicerna itu karena tidak ada wahana untuk tempat mereka berkumpul. Tidak ada wahana untuk mereka nongkrong. Di Jakarta punya Taman Ismail Marzuki, kan? Ya. Di Bandung punya Taman Budaya Bandung. Di Jogja punya banyak tempat untuk para seniman itu berkreasi tanpa harus sewa, tidak dengan prosedur yang sulit. Mereka mau tidak mau mereka akan berkumpul. Artinya ada titik kumpul. Ada titik kumpul. Ini kelemahan kita. Makanya Balai Budaya itu sejak saya pindah dari Dinas Pariwisata waktu itu, ya nggak ada orang yang itunya. Saya punya sanggar, akhirnya terpecah kembali. Padahal secara individu, bahkan secara kelompok, Pandeglang itu dibaca oleh Banten. Kalau ada festival atau apapun, Pandeglang selalu juara, kan? Unggul, Pandeglang ini unggul. Di mana-mana itu diakui bahwa anak Pandeglang itu kreatif. Tapi kenapa di Pandeglang sendiri tidak gabung, tidak ngumpul, bahkan ruang-ruang untuk diskusi, ngobrol seperti ini, ya nggak dibangun, malah kalah sama Serang. Serang itu ada beberapa titik mereka bisa berliterasi bersama, ngobrol. Ada forum diskusi yang dibangun oleh beberapa di Golagong misalnya, di Rumah Dunia, ada di Kampung Kreatif Pipitan misalnya. Kemudian ada banyak tempat di Serang yang tempat ngobrol dengan tanpa prosedur gitu ya. Nah, Pandeglang butuh itu. Ini karena secara individu, secara kelompok Pandeglang ini kreatifnya tinggi, maka mau tidak mau pemerintah harus mewadahi mereka. Jangan sampai mereka yang hebat ini malah dimanfaatkan oleh daerah lain. Dan itu sudah terjadi sebenarnya. Jadi pemerintah kasihlah, bikinlah tempat wahana yang event bahkan rutin bulanan misalnya difasilitasi oleh pemerintah. Karena kumpul ini kan butuh kopi. Kumpul ini kan butuh transport. Ya tentu tidak semua berpikiran bahwa harus diongkosi. Tetapi tokoh-tokoh seniman yang sudah ini kan harus kita hargai. Bagi saya itu bukan ngongkosi tapi mengapresiasi. Gitu, Kang. Jadi pemerintah harus hadir untuk mewahanai itu, untuk memberi ruang pada itu. Oke, itulah tadi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga melihat, Pak, kata orang sebagian itu ada pergeseran nilai, kemudian jati diri, dekadensi, dan lain-lain di era zaman sekarang. Ketertarikan terhadap budaya Bapak melihat di Pandeglang ini seperti apa? Sebenarnya ketika eventnya dibuat, wahananya dibuat, saya yakin tidak akan kekurangan masa anak muda untuk datang, Kang. Bukti kalau ada event di Balai Budaya atau kalau event apapun di sini, anak muda datang, walaupun hanya tampilannya tradisional, datang. Artinya sebenarnya mereka tertarik. Tapi bahwa sekarang sudah ada gadget yang membuat mereka lebih tertarik. Nah, ini berarti kan seniman-seniman yang ada di Pandeglang ini harus mulai berpikir bahwa tradisi itu tidak harus, melestarikan tradisi berarti tidak harus sama dengan apa yang dilakukan orang tua dulu. Harus ada pergeseran teknik, pergeseran tampilan, perubahan penataan dan sebagainya, supaya anak-anak muda itu mau datang dan mau mempelajari. Sekarang baru sebatas mau datang, mau nonton. Mungkin jangan-jangan kurangnya ketertarikan anak muda terhadap seni tradisi atau budaya itu karena kurangnya eksposur dari kita-kita. Karena seniman Pandeglang saya lihat lebih banyak tampil di luar Pandeglang. Di Jakarta, di Bogor, di tempat-tempat lain bahkan sering tampil. Malah di Pandeglangnya sendiri, kalau Kang mau nonton Rampak Bedug kemana sok sekarang? Nggak. Malah paling harus datang ke sanggarnya. Itu pun sanggarnya yang punya latihan rutin. Kalau tidak, harus dibayar mereka untuk tampil. Kan begitu. Jadi kita harus, anak-anak muda ini kita jejali dengan hal-hal yang tradisional. Mengapa di Bandung anak-anak muda
begitu mudah diajak berkesenian tradisional? Ya karena panggungnya ada di mana-mana. Pementasan ada di mana-mana. Jaipongan itu tiap minggu ada festivalnya. Rampak Bedug festivalnya setahun berapa kali? Gitu. Kita kurang event untuk mengajak mereka mau berlatih gitu. Makanya saya salut nih sama sanggar-sanggar yang ya Ciwasiat, Pemanah Rasa, Ringkang Gumilang, teman-teman yang masih mau melatih anak-anak muda tanpa membayar loh di sini tuh. Masuk sanggar tuh gratis mereka. Artinya yang melatihnya kan luar biasa. Nggak dibayar tapi melatih gitu. Mengapa? Supaya satu saat ketika ada pertunjukan kan tinggal ambil. Saat ini juga yang aktif tinggal berapa Pak? Ya, yang aktif latihan rutin sih ya tinggal tadi yang saya sebut. Hanya 3? Ya sebenarnya kalau ditanya pasti ada latihan rutin, tapi kenyataannya saya lihat mereka berlatih sungguh-sungguh ketika mau ada event. Ketika mau ada event kebanyakan yang berlatih itu paling ya 3-4 sanggar lah ya, di luar pengetahuan saya mungkin ada mungkin ya, tapi saya kurang paham. Tapi kebanyakan ya itu tadi Ciwasiat, Pemanah Rasa, Ringkang Gumilang, Kembang Tanjung yang masih kelihatan latihan rutin. Ya mudah-mudahan Harum Sari juga ada latihan rutin. Apalagi sekarang nih Harum Sari, Pak Haji Ilen sebagai pencetus Rampak Bedug itu difasilitasi tuh oleh Bank Indonesia untuk dikasih tempat pertunjukan tuh. Nanti akan kita ada punya sentral bedug nih nanti di Juhut ya. Ini berita segar bagi para seniman bedug untuk berkreasi. Mungkin di sana jadi titik kumpulnya. Titik kumpul, mudah-mudahan menurut saya itu akan menjadi titik kumpul. Punya para seniman di sana mungkin. Jadi saya membaca kalau menyebut anak muda Pandeglang itu malas berlatih kesenian, enggak juga sebenarnya. Saya tidak bisa itu karena yang tidak ada itu ya wahana tadi membuat mereka tertarik. Tertarik itu kan harus diajak, harus dipertontonkan, harus diapresiasi. Tapi ketertarikan itu ada ya? Ketertarikan itu ada. Saya lihat bukti ketika ada event Festival Rampak Bedug, penontonnya anak muda, gitu. Anak kampung bahkan beramai-ramai nonton, menyemangati timnya yang tampil. Artinya ketertarikan terhadap seni tradisional masih tinggi, gitu tuh. Padahal bisa dilihat Pak di beberapa tayangan media sosial juga yang viral, yang ada guru nari begitu tuh, kemudian viral diikuti. Betul. Nah, apakah memang bermain media sosialnya itu di Pandeglang kurang terhadap promosi? Saya kurang memperhatikan itu, tetapi di Pandeglang ya khususnya, saya senantiasa mengikuti tuh si guru yang flash mob bareng anak siswanya. Ya ini kenapa tidak di Pandeglang gitu tuh? Bukan berarti orang Pandeglang anak mudanya tidak main media sosial loh. Banyak akun saya lihat tuh. Kreatif juga mereka, tetapi belum mengarah ke seni-seni tradisi. Promosinya ke sana belum ada? Belum. Berarti akun-akun media sosial selama ini masih ya niru-niru menurut saya. Bahkan masih repost karya orang. Ya itu karena kekurangan media untuk mereka berapresiasi. Saya malah menyalahkan kita nih para pelaku seni, ya kitanya kurang ngajak mereka. Kita tidak gencar untuk ngabibita mereka, merayu mereka untuk mau berlatih. Mungkin itu karena tempat latihannya misalnya, wahana eventnya, panggungnya yang belum memadai, sehingga tidak membuat mereka bangga kalau mereka latihan Rampak Bedug. Karena kan kalau latihan terus tidak pentas juga lama-kelamaan jenuh juga. Betul. Kemudian juga menurut Bapak bagaimana tadi itu kebun jati diri lagi mereka pede gitu dengan saya nih Pandeglang, aing Pandeglang. Gimana tuh Pak? Ketika ditanya di luar Pandeglang, dia selalu bangga dengan Pandeglangnya Kang, jujur saja. Ada banyak mahasiswa yang dari Pandeglang, saya pernah ketemu mereka di Jogja, di Bali. Dia bangga dengan Pandeglangnya. Tapi ketika tanya apa yang kamu banggakan gitu, apa yang mencirikan kamu sebagai orang Pandeglang, dia hanya bangga saja. Dia tidak paham bahwa di Pandeglang itu ada ngadu bedug, bahwa Pandeglang itu ada Gunung Karang, Sumur Tujuh, bahwa Pandeglang itu punya Salaka Nagara yang walaupun diperdebatkan tapi itu sebuah kekuatan spirit, bahwa Pandeglang punya sejarah tua gitu. Belum tahu. Berarti yang salah siapa? Yang ngasih tahu. Siapa? Orang tuanya diem baik. Sekolahnya belum berani mengajarkan hal-hal yang sifatnya budaya lokal. Berarti perlu ya? Perlu. Lagi-lagi anak muda itu tergantung sekolahnya Kang. Jadi menurut saya dari sejak SD, SMP, SMA itu terangkat tentang Pandeglang itu. Kata Pandeglang sendiri dari mana sih? Jangan-jangan anak muda kita nggak tahu.
Apakah dari Pandeglang, apakah dari Paneglaan, apa dari Paneglang, apa dari apa? Itu perlu diajarkan sama anak-anak. Terlepas dari itu belum diteliti secara ilmiah dan sebagainya, nggak apa-apa. Toh ilmu pengetahuan itu kan berkembang, berubah seiring dengan temuan-temuan. Ajarkan saja apa yang kita tahu pada anak muda. Betul, mohon maaf nih ketika di media sosial kami juga mencantumkan Pandeglang yang terkenal, mohon maaf, lagi-lagi jangan hancur, mohon maaf. Nah, itu dia. Lagi-lagi. Itu kan menurut saya wajar kalau media menulis itu karena dia tidak punya bahan untuk ditayangkan yang bercirikan jati diri. Betul. Ya karena memang dunia ilmu pengetahuannya juga belum merambah ke itu. Kita masih minim tulisan-tulisan tentang sejarah Pandeglang, masih minim tulisan-tulisan tentang Salaka Negara, bahkan tentang Adu Bedug, bahkan tentang kenapa alun-alun, kenapa tata kotanya begini, kenapa landmark seperti ini. Kita lemah akan itu. Padahal di sini ada banyak tokoh yang sudah mendunia, Kang. Muhtar Mandala almarhum itu dari Pandeglang, Nyimas Rokok. Dr. Ali Fadilah itu arkeolog dunia loh, itu berasal dari Pandeglang. Kenapa sok nggak diajarkan? Ya karena itu tadi, anak-anak tidak digiring. Kan sekarang itu nggak mau dipaksa, anak-anak sekarang itu nggak mau dipaksa. Dia harus sadar sendiri. Supaya sadar, ya dibibita, dirayu caranya, bukan dirayu seperti ke pacar. Tontonkan aja yang banyak, sehingga mereka terenyuh untuk ingin mempelajari. Asik, saya pengen belajar. Kira-kira begitu. Karena pentingnya tontonan jadi tuntunan itu. Nah, itu. Tontonan jadi tuntunan itu ketika dia menontonnya, terpuaskan, batinnya tersalurkan, maka dia ingin belajar sehingga menjadi tuntunan. Ari raos, jahe aren, madu lemon. Wah, lokal sekali ini. Bahan-bahannya dari lokal kita. Jadi, kenapa kita membeli minuman yang lain? Sementara di tempat kita ada produk yang menyehatkan. Saya coba biar tidak hoax. Langsung saya minum. Yang pertama terasa madunya, kemudian di ujungnya jahenya. Keren nih, pasti menyehatkan, menghangatkan tubuh, sehingga tidak ada alasan orang Pandeglang tidak minum ini. Jangan membeli produk yang lain. Lokal lebih menyehatkan. Ya jangankan kepada budaya, kamu tahu Pandeglang itu budayanya apa sih gitu? Pandeglang itu apa? Bahasanya juga terkadang kita mohon maaf gitu. Terkadang ngomong asli orang Pandeglang ya dalam konotasinya masih kasar. Menurut Bapak nih pandangan kasar dan tidak kasar itu dalam konteks bahasa seperti apa Pak? Itu sebenarnya kalau di kalangan para sastrawan Sunda, para ahli bahasa itu sudah tuntas bahwa bahasa kasar lemes itu sudah tidak ada dalam bahasa Sunda. Bahwa bahasa Sunda Buhun itu ada di Banten, salah satunya di Pandeglang. Jadi iya ulah isin ngomong pakai bahasa doang orang. Karena bahasa Sunda yang diajarkan di Priangan itu gaya mereka. Bahkan katanya, kata Moko Hiromoriyama itu terkontaminasi bahasa Jawa Mataram. Ya tidak ada apa-apa, kan bahasa juga berkembang terus. Tapi kalau kita mau mencirikan sebagai orang Pandeglang, ulah isin dia pakai bahasa dia, atau aing dia kumaha baik gitu. Karena bahasa yang penting dia mengerti. Bahkan menggunakan bahasa kita Pandeglang ini terkesan lebih lama loh, ketimbang orang pakai bahasa Priangan ngobrolnya. Terasa ada jarak kan? Betul. Tapi lamun pakai bahasa Pandeglang ngobrolnya terasa akrab, terasa kita duduluran. Karena ini bahasa nenek moyang kita di sini. Jadi itu sebenarnya sudah selesai. Jadi untuk bahasa tidak ada lagi bahasa kasar. Jangan takut Anda ngomong bahasa induk, bahasa indung aing doang kieu. Atau dia ngomong bahasa kitu bae. Terkadang ya netizen juga menganggapnya kasar. Kasar, tidak hudang pantas dengan orang yang lebih tinggi. Betul. Gitu. Ya dusun ini kan. Dusun. Ya itu kan. Dusun ini gimana nih? Karena ya gitu. Lagi-lagi 30 berapa tahun kita menjadi bagian dari Jawa Barat. Dan di Jawa Barat sebagai pusat ibu kota yang dikembangkan, bahkan diajarkan di sekolah-sekolah kan bahasa lemes, ada undang usuk bahasa. Nah wajar kalau kemudian kita sekarang sudah terstigma itu. Ini bukan kesalahan, justru itu menjadi bahan pengetahuan bahwa di Sunda teh aya undang usuk tetapi bahwa orang mending ngomong bahasa bahasa batur atau bahasa nasional lebih keren. Iya kan, dalam bahasa itu kuasai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, hormati bahasa, dan
kuasai bahasa asing Ya. gitu tuh. Ya berarti menurut pandangan Bapak nih, atau mungkin sebetulnya ketika kita berbicara tidak ada tadi itu ya? Tidak kan, bahasa itu tidak mencerminkan sikap. Sikap nah. Kalau mana kan gitu. Ya gitu. Sieun dianggap Ya, sopan. betul, tidak sopan. Dan tidak sopan itu dari karakter, dari sikap, bukan dari bahasa. Bahasa. Jadi bagaimana cara menyampaikan? Ku sabab kolot geus kapikiran ku eta akhirnya ya kita juga ujung-ujungnya mah kami oge nya lamun ngobrol ka kolot atuh ku sabab kolotna hayang make bahasa priangan atunya bahasa priang. Artinya kan tapi satu saat ieu kudu diangkat deui. Kudu wani urang make bahasa urang. Sabab leuwih deukeut, leuwih kekeluargaan. Ya. Lebih dimengerti, suasana mencair dan terasa bahwa ini bahasa kita. Bahasa Dan kita. memang dulu ketika pakai aing dia jing juga nggak baper gitu. Iyalah. Juga. Itu ada kan zaman sekarang sehingga jadi perdebatan dan lain-lain. Ya, sekarang itu kan semakin terbukti ya bahwa semakin lokal itu semakin unik, semakin menarik. Betul. Para pengunjung wisatawan saja sekarang mencari sesuatu yang unik kan. Ya. Bahkan ketika orang asing diajak ngobrol pakai bahasa Sunda, dia testimoni menyebutkan bahwa dia ternyata lebih senang diajak ngobrol ku pribumi itu pakai bahasa lokal Ya. ketimbang pakai bahasa Inggris anu belepotan jeung salah gitu. Betul. Karena mereka makanya datang ke Banten karena tertarik dengan budayanya. Banten itu menarik bukan apa-apanya selain budayanya. Iya. Gitu tuh. Jadi ulah sieun, bahasa itu tidak mencerminkan sikap kan. Ya. Kemudian dari dia dan jing. Itu juga malah sekarang kan banyak digunakan ya oleh para artis dan lainnya. Betul. Anjing. Di Bandung itu malah sekarang kata-kata haren jasa gitu itu sudah menjadi bahasa Padahal tren. itu Pandeglang. Iya, itu bahasa orang. Bahasa orang. Bahasa orang. Oh, kemana dia jing? Oh, itu sudah menjadi bahasa gaulnya orang Bandung tuh. Ya. Bahasa gaul ya, bahasa Ya. gaul. Menjadi bahasa gaul itu kan berarti kebanggaan. Jadi orang Bandung menyebut anyir, anjrit, itu sudah tidak berpikir analogi ke anjing, bukan. Ya. Bukan, itu menjadi bahasa gaul yang tidak marah juga ketika Ya. kayak kita ngomong kaman wae dia jing. Ya. Itu kan bukan berarti kita menganjingkan orang Betul. lain kan, itu sudah ungkapan akrab malah. Ya. Ketika kita dipanggil oleh teman-teman begitu kan, dia berarti akrab nih dengan saya. Bener nggak? Betul. Itu. Nah ini nih anak-anak muda sekarang jangan ulah isi mun pakai bahasa orang gitu ya, tadi teh ya bahasa itu tidak mencerminkan ya punya. Oke, kira-kira itu Kang. Akhirnya kebenaran barudak yang ulang tahun sanggar ini. Oh gitu. Jadi mereka sedang bawa sesuatu nih untuk ke sanggarnya karena pas hari ini di weekend ini kita sedang berulang tahun sanggar. Oh luar biasa. Pada datang. Tuh. Sebenarnya ulang tahunnya tanggal 14. Saya pancing-pancing nggak ada anak yang ingat ya. Ada. Ini ulang tahun Bapak, ulang tahun sanggar. Ulang tahun sanggar, ulang tahun sanggar. Ulang tahun Balai Seni. Ciwas. Iya. Widih, terima kasih. Ini idenya siapa ini? Oke. Jadi ini ulang tahun ke berapa Pak? Ini ulang tahun ke berapa ya? 15. Oh, 2008 kita berdiri Kang. Oh 2016. Biasanya kita dirayakan, bahkan pernah besar-besaran di sini ya, festival pemukiman. Karena Ciwasiat ini nama kampung Kang, Oh, nama gitu. kampung Ciwasiat ini. Terima kasih anak-anak. Semoga 2024 ini kalian semakin kreatif, semakin semangat berlatih, dan sanggar kita semakin banyak yang nanggap. Yang nanggap itu tergantung kalian sebenarnya. Kalau kalian mau latihan maka Bapak masarkeun anak enak nih. Jadi bukan hanya manggung saja datang ke sininya atau ulang tahun pada datang. Sekali lagi mohon maaf kalau Bapak dan Ibu saking sibuknya banyak hal yang dipikirkan sampai ini tuh ulang tahunnya sanggar gitu tuh. Kalau kalian nggak nyebut di grup selamat ulang tahun, jangan-jangan lupa juga nih. Sekali lagi terima kasih. Ciwasiat. Ciwasiat, semoga semakin sukses, semakin kompak, semakin jaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses terus. Halo, selamat ulang tahun buat Ciwasiat yang ke 16 tahun. Semoga semakin dikenal di kancah nasional dan internasional. Amin. Semoga selalu sukses dalam setiap karyanya. Semakin melambung jauh terbang tinggi. Yeay! Ulang
ulang tahun untuk Balai Seni Ciwasiat yang ke-16. Tentunya semoga semakin sukses. Jaya, jaya, jaya. Kalau harapan saya seperti yang tadi kita obrolkan, kalau anak-anak saya sudah dijamin nih, mereka cinta budaya, mereka cinta seni, makanya mau berlatih. Kalau tidak cinta, masa iya mau berlatih. Dan untungnya mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih sehingga layak untuk ditampilkan. Mereka sering tampil. Bahkan ada beberapa yang sudah dibawa ke luar negeri segala. Mudah-mudahan ke depan teman-teman, anak-anak muda di luar sana yang tidak punya tempat untuk berlatih, mangga boleh gabung di Ciwasiat hari Sabtu nih latihannya. Bahkan yang sebenarnya yang tetap itu kita basisnya di orang-orang Karangtanjung, Cadasari dan sekitarnya ya. Karena kebetulan istri saya itu tuh ketua sanggarnya itu ngajar di salah satu SMP di Karangtanjung. Jadi mudah-mudahan ke depan anak-anak muda punya tempat untuk berlatih. Tidak harus di Ciwasiat bagi saya. Dimanapun ada sanggar-sanggar di hampir tiap kecamatan. Manfaatkan itu sehingga Anda layak disebut sebagai orang Pandeglang, Banten. Ciwasiat!